Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi agama yang lain. Perkenankanlah saya Andri Lesmana dari Ketua Ranting NU Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, melalui program NU Damai Channel TV Media Dakwah Islam Rahmatan lil Alamin yang menyebarkan pesan-pesan kedamaian, kasih sayang dan keteduhan. Pada malam hari ini kita berjumpa kembali pada acara Dialog Santri dengan Tokoh Publik, kali ini bersama dengan Kiai Imam Waros. Beliau adalah Ketua Lembaga Wakaf Pertanahan Nahdlatul Ulama Kota Balikpapan. Kabarnya gimana ya? Alhamdulillah baik-baik aja. Lama tidak berjumpa ini ya. Kesibukannya apa aja Ki? Ini LWPNU sedang bangun gedung untuk pendidikan di utara dan di timur. Utara di timur ini. Baik, untuk dialog pada malam hari ini kita akan berdialog tentang ada rencana untuk memperingati Hari Santri Nasional 2020. Maka dari itu pada malam hari ini kita dialog tentang peran serta santri dalam memaknai resolusi jihad di era menyiang. Kita dialog santai ya, kurang lebih 30 menitan atau setengah lebih juga nggak apa-apa ya. Seperti kita ketahui 2 hari lagi tanggal 22 Oktober itu kita akan memperingati Hari Santri Nasional ya. Kami ingin tahu sejarah peran serta santri dalam meraih dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dan hal apa yang paling mendasari lahirnya peringatan Hari Santri Nasional. Monggo. Terima kasih Mas Santri dan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Memang alhamdulillah setelah sekian tahun akhirnya ada pengakuan dari pemerintah peran santri di dalam perjuangan untuk kemerdekaan bangsa dan negara Republik Indonesia, Mas Santri. Sebagaimana kita ketahui bersama, zaman Orde Baru kan peran santri begitu kurang ditunjukkan. Di dalam sejarah kan nggak pernah diungkap bagaimana peran santri di dalam perannya untuk mengantarkan bangsa dan negara ini merdeka. Kalau kita runut sejarah, sebenarnya sejak awal peran santri dalam pengertian yang luas justru menjadi motor untuk pergerakan dalam mengusir penjajah, pergerakan untuk memerdekakan bangsa dan negara ini. Seperti kita ketahui sejak zaman kesultanan dulu sampai pada zaman Pangeran Diponegoro, terus sampai zaman perebutan kemerdekaan, para ulama kita dan para santrinya begitu gigihnya bersama masyarakat yang lain dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini. Kemudian di era Presiden Jokowi ini, periode yang pertama ditetapkan sebagai Hari Santri tanggal 22 Oktober yang mengacu kepada resolusi jihad
yang ketika itu dipelopori oleh ulama-ulama, terutama Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari dari Jombang itu. Yang pada waktu itu beliau sebagai Rais Akbar Nahdlatul Ulama. Tetapi sebelum itu sebenarnya di setiap event-event tertentu seperti Muktamar NU yang di Banjarmasin tahun 36, di situ sudah sempat disinggung bahwa negara ini adalah atau Nusantara ini waktu itu kan belum bentuk negara, karena masih dijajah oleh Belanda. Jadi Nusantara ini dikatakan sebagai Darul Islam merujuk kepada bahwa di bumi Nusantara ini pernah berdiri negara-negara yang bernafaskan Islam, kesultanan-kesultanan dan lain sebagainya. Dari situlah akhirnya muktamar di Banjarmasin yang berlangsung tahun 1936 di Banjarmasin, muktamar yang ke-11 muktamar yang ke-11 di Banjarmasin itu mengatakan bahwa penjajah itu gosok. Kalau dikatakan sudah gosok berarti kan kita negara ini sudah milik kita, Nusantara ini sudah milik bangsa ini. Dari situ menunjukkan bahwa bagaimana peran ulama memberikan angger-angger, memberikan garis bahwa negara ini memang harus merdeka. Disitulah peran santri, ulama beserta santrinya sampai pada pertempuran di Surabaya yang terkenal dengan Hari Pahlawan 10 November itu betul-betul heroiknya para santri ditunjukkan bagaimana cintanya kepada bangsa dan negara ini. Sebagaimana kita ketahui di NU ada itu hubbul waton minal iman, adanya pemicu dan pemacu semangat yalal waton itu semuanya adalah untuk menggugah bagaimana agar generasi muda Islam ini, para santri ini betul-betul memang menjaga jarak dengan penjajah, bahwa penjajah itu dianggap musuh dan kita harus merdeka, intinya kan seperti itu. Akhirnya begitu merdeka 17 Agustus, ternyata Belanda dan sekutunya yang dipelopori oleh Inggris ingin menguasai negara lagi, ingin menguasai Nusantara lagi. Disitulah akhirnya Mbah Hasyim Asy'ari beserta para ulama Jawa Madura, karena keterbatasan komunikasi mungkin ya, keterbatasan transportasi dan sebagainya, dan waktu yang sudah mepet, yang dikumpulkan hanya ulama sekitar Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Madura, berembuk mengeluarkan resolusi jihad. Enggak begini, resolusi jihad itu ada dua. Kadang-kadang orang bingung, resolusi jihad ada dua di NU. Begini, yang pertama tanggal 22 Oktober itu karena keterbatasan waktu, Belanda, Inggris, sekutu mau datang, jadi nggak sempat untuk mengumpulkan seluruh Indonesia dan nggak sempat untuk mengadakan muktamar yang lebih luas di NU. Maka ketika itu cukup Jawa dan Madura, kemudian dikeluarkan resolusi jihad yang tanggal 22 Oktober itu awal sih. Awal yang pertama. Dan itu juga yang mendasari yang pada akhirnya ya, ditetapkan tanggal 22 itu. Nah, setelah itu untuk memantapkan itu baru ketika muktamar ke-16 di Jawa Tengah di Surakarta, Surakarta Jawa Tengah. Baru di situ ditetapkan untuk yang kedua kalinya. Resolusi jihad itu dimantapkan di dalam muktamar itu. Kan biasa di NU itu
keputusan itu dua kali. Kadang-kadang yang pertama di Munas Alim Ulama. Setelah di Munas Alim Ulama, karena Munas Alim Ulama itu tingkatannya satu tingkat di bawah muktamar. Kemudian nanti setelah ketetapan di situ diangkat ketetapan yang lebih tinggi lagi, yang lebih kuat lagi di muktamar. Makanya resolusi jihad itu ada dua, riwayatnya seperti itu. Bukan berarti ada dua versi, enggak. Memang ada dua ketetapan. Yang pertama ketetapan ketika tanggal 22 itu, yang kedua ketetapan itu dibawa lagi ke muktamar agar lebih kuat lagi, seperti itu. Jadi dasarnya kenapa ditetapkannya Hari Santri itu tanggal 22 Oktober mengacu di resolusi jihad itu kayaknya. Sebagaimana kita ketahui bersama kan waktu itu usulan dari NU, ketetapan Hari Santri itu mengacu kepada resolusi jihad itu, karena dari resolusi jihad itulah bisa memacu dan memicu perlawanan terhadap penjajah ketika itu. Terutama dari kaum santri dan masyarakat di Jawa Timur, Jawa Tengah, sekitarnya, Madura dan sebagainya. Bermula dari situlah, berangkat dari situlah ditetapkannya sebagai Hari Santri Nasional. Pada akhirnya semangat juang kaum santri di perang 10 November di Surabaya itu ya ini. Sebenarnya perang itu bukan hanya tanggal 10 November. Kan Inggris beserta pasukannya datang mulai tanggal 24 Oktober. Itu sudah datang. Karena begini, sudah ada informasi bahwa sekutu Inggris dan kawan-kawan termasuk Belanda setelah menang di Perang Dunia Kedua mengalahkan Jepang tunduk. Ada kabar dia mau kembali ke Indonesia, ke Nusantara ini. Membonceng sekutu ya. Membonceng sekutu. Nah, ketika itu pemerintah ini kan masih lemah. Baru merdeka 17 Agustus, September, Oktober sudah akan dicaplok lagi. Nah ini, dan TNI berdiri kan baru 5 Oktober 45. TNI sendiri belum konsolidasi semua, sudah belum kuat, juga nggak punya dana, nggak punya senjata. Akhirnya pemerintah kan bingung waktu itu, Presiden Soekarno sama Bung Hatta ini bingung. Ulama lah akhirnya yang menjadi rujukannya. Bagaimana Mbah Hasim ini kayak gini ini? Akhirnya ditemukan resolusi jihad itu untuk menggerakkan himmah masyarakat agar mau mengusir penjajah yang mau kembali lagi. Jadi mulai tanggal 6, 26, 27, 28 itu sudah mulai tawuran ini di Surabaya ini. Masyarakat situ sudah mulai gerak sendiri-sendiri karena sudah Inggris dan sekutunya ada di situ, gerak sendiri-sendiri yes, tanpa ada komando, tanpa ada yes, kayak orang tawuran lah. Seperti orang tawuran itu, jadi nggak ada istilah komando militer ini begini, strategi begini. Sejak ulama ahli sejarah mengatakan itu seperti tawuran itu. Yang betul-betul perang terkoordinir itu yang 10 November itu, 9-10 November itu. Sebelum itu semacam tawuran sampai matinya Jenderal Malabi tanggal 29. Itu belum perang resmi, itu masih tawuran itu, seperti tawuran itu. Itu yang membuat Inggris waktu itu sekutu malu dipermalukan di Surabaya. Musuh anak-anak. Waktu itu juga ada instruksi juga dari Kiai Abbas Buntat Cirebon. Kiai Abbas itu yang memandani ketika tanggal 10 November, 9 November, 10 November lah itu Kiai Abbas itu. Sebelum itu udah itu anak-anak santri-santri itu yang kelai dengan ini dialog pada malam hari ini bakalan menarik karena Kiai Imam Waros akan mengupas tuntas ya sejarah santri di masa penjajahan dan setelah kita merdeka. Dan malam ini juga tempat dialog kita sengaja di tempat yang terbuka. Kita malam hari ini dialog di wisata Kebun Kangkung Sumberjo. Jadi suasananya cukup asri dan alami. Dan malam ini kayaknya bakal sampai tengah malam ini ya. Baik, untuk yang kedua Yai. Yang dimaksud dengan santri itu apa sih Yai?
apakah santri itu identik dengan yang pernah mondok di pondok pesantren ataukah sebuah simbol ketaatan kita kepada agama, negara dan masyarakat itu bisa diartikan juga sebagai santri. Kalau saya pernah mengutip apa yang disampaikan oleh Kiai Mustafa Bisri bahwa siapapun yang kita berbuat baik kepada siapapun itu juga bisa dikatakan itu juga santri. Menurut Yai gimana ya? Gini Mas Santri, kalau dulu ketika kita di kampung, kalau dulu itu dikatakan santri memang identik dengan anak-anak yang nyantri di pesantren, baik itu nginep ataupun enggak, ya, datang pulang, pokoknya belajar di pondok pesantren. Ada yang nginep, kadang-kadang ada yang santri kalong yang datang pulang. Makanya dulu kalau ada orang tahlilan, orang gendurenan itu mesti kalau ngundang orang sekitar pondok itu mesti mengatakan ngundang santri. Karena yang di luar pondok itu dianggapnya kurang santri kalau dulu itu ya. Dulu jadi pengertian santri itu memang orang-orang yang betul-betul berada di lingkungan pondok, belajar di pondok meskipun tidak menginap di pondok, itu kalau dulu. Tapi begitu ada perkembangan zaman ini banyak memang termasuk Rois Am ketika Kiai Ma'ruf Amin baru terpilih, beliau juga mengatakan hal yang senada sebagaimana yang disampaikan oleh Gus Mus, Mas Andri tadi, bahwa siapapun yang dekat dengan Kiai, dekat itu maksudnya manut nurut dengan nasihat Kiai, cinta kepada Kiai, cinta pada tanah air ya. Bisa dibilang santri, ya, bisa dibilang santri seperti itu. Cuma kalau kita maknai khusus memang santri itu lebih kepada yang sampai sekarang pun kadang-kadang kalau di lingkungan pedesaan yang dikatakan santri itu memang masih orang-orang yang di sekitar pesantren atau orang yang berada di pesantren itu sendiri. Dengan perkembangan zaman seperti ini kan banyak istilah atau orang yang mendefinisikan lain bahwa siapapun memang yang dekat dengan Kiai, berkhidmat kepada Kiai dan juga mau manut dengan nasihatnya Kiai, itu bisa diakui sebagai santrinya Kiai juga sekarang seperti itu. Dan definisi yang lebih luas seperti itu saya kira lebih baik karena bisa mengakomodir bahwa nggak ada lagi santri abangan atau santri hijauan kan. Meskipun di luar ya tetap santri. Kalau dulu kan ada istilahnya yang di luar itu dianggap santri abangan, yang di dalam santri hijauan. Sekarang sudah nggak ada lagi seperti itu. Kalau dalam sejarahnya pun sebenarnya basisnya Jam'iyah Nahdlatul Ulama itu juga memang di Jombang, Surabaya, dan kantor waktu itu kantor PPO-nya juga di Surabaya, di Bubutan pertamanya. Dari situ kan sebenarnya terlepas yang waktu itu melawan penjajahan itu, melawan sekutu itu, apakah itu santri, orang kalau di itu kan sudah perlawanan umum rakyat, tapi saya dibilang intinya bahwa peperangan itu juga ada simbol ketaatan terhadap ulama. Resolusi jihad dari ulama itu tadi, Kiai Datus Kiai Hasyim Asy'ari. Dari situ sudah dijadikan bisa diakui sebagai santri gitu. Bahkan yang kalau nggak salah yang waktu dalam sejarah yang menurunkan bendera merah, bendera Belanda digantikan bendera Indonesia itu juga adalah pemuda Ansor. Nah, dari situ kan memang bukti nyata bahwa Hari Santri itu memang sudah kewajiban bagi kita untuk diperingati, dan kita juga berterima kasih kepada Pak Presiden Pak Jokowi telah menetapkan Hari Santri sebagai hari nasional. Untuk pertanyaan berikutnya ya, selain sebagai bentuk penghormatan atas jasa para pahlawan, kiai dan santri
peringatan Hari Santri Nasional diperingati, apa ada peran dan fungsi khusus buat para santri dalam maknai resolusi jihad sesuai temanya ini? Itulah sebenarnya kalau kita yang sekarang ini untuk memaknai resolusi jihad itu harusnya memang kalau kita sebagai warga NU ya, kita akan mengacu kepada Fikroh An-Nahdiyah Kiai Ahmad Siddiq. Begini, kadang-kadang kita dengar makna jihad itu dimaknai hanya satu makna. Ini yang kurang pas. Kalau santri paham dengan makna jihad yang sebenarnya, itu bisa ngambil peran sesuai dengan posisi dan keahliannya pada saat ini. Nggak bisa jihad itu dalam pengertian perang fisik dihilangkan, nggak bisa, harus tetap ada. Kalau kita mengacu pada Fikroh An-Nahdiyah, Mas Andri, yang dikatakan jihad itu minimal ada 5 makna. Kiai Ahmad Siddiq itu memberikan pengertian. Jihad dalam artian perang fisik itu yang pertama. Dan itu nggak boleh dihilangkan. Kalau sewaktu-waktu memang Islam itu diserang dari penjajah, seandainya negara ini diserang penjajah, kalau makna jihad ini kita hilangkan dari pengertian perang fisik, nanti masyarakat berikutnya yang masih muda-muda kan nggak ngerti kalau jihad itu perang. Itu nggak boleh, harus tetap ada. Memang pengertian jihad itu dalam pengertian perang fisik harus ada, cuma kapan itu dilaksanakan dan untuk siapa, lah ini harus nunggu komando dari ulama, dari pemerintah dan sebagainya. Nggak boleh sembarangan perang fisik dikatakan jihad. Juga sesuai sama Al-Quran juga ada menjelaskan memang harus perang ya istilahnya. Iya, harus seperti itu. Itu harus dimaknai seperti itu, harus ada yang itu. Kemudian ada lagi jihad itu dalam pengertian untuk dakwah, untuk mendirikan pendidikan, untuk mengajak orang kepada kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar. Itu juga jihad. Jihad dalam pengertian untuk memerangi hawa nafsu, itu juga jihad. Jihad untuk meningkatkan taraf hidup, itu juga jihad, dikatakan dalam Fikroh An-Nahdiyah seperti itu. Jadi makna jihad yang begitu luas ini dan memiliki dalil masing-masing seperti itu. Nah, ini tinggal kita posisinya di mana. Ya. Kalau kita sebagai pengurus organisasi seandainya, ya jihad kita bagaimana program organisasi itu diimplementasikan di masyarakat agar untuk kemakmuran masyarakat. Sebagai pemimpin pemerintahan, jihadnya bagaimana dia harus memakmurkan bangsa dan negara, memakmurkan rakyatnya. Sebagai guru, jihadnya bagaimana agar muridnya ini memahami Islam dengan benar, bisa melaksanakan Islam dengan benar, memahami ilmu dengan benar, dan seterusnya dan seterusnya. Sebagai petani, jihadnya bagaimana dia membangun suatu ekonomi umat melalui pertaniannya, begitu seterusnya. Jadi makna jihad itu sangat luas, tapi jangan sampai jihad ini hanya dimaknai perang fisik saja, atau nggak boleh dimaknai perang fisik tapi hanya perang dengan nafsunya sendiri, nggak boleh seperti itu. Jadi semuanya harus diberi pemahaman yang benar agar meletakkan konteks jihad ini dalam kehidupan yang benar juga. Tergantung konteksnya ya. Iya. Ya santri harusnya ya seperti itu. Dia posisinya di mana? Kalau dia masih nyantri di pesantren, masih sekolah, ya jihadnya itu di sekolahan itu, dia mencari ilmu sebanyak-banyaknya nantinya untuk bekal hidup, bekal dakwahnya dia, bekal untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bekal untuk membangun bangsa dan negaranya, seperti itu. Kita posisi di mana tinggal begitu aja. Kalau kita posisinya sebagai ustadz, ya ngajar yang benar. Posisinya sebagai mubalek, ya ngaji yang benar, ngajak orang kepada benar. Begitu seterusnya. Jadi santri harus bisa memahami seperti itu. Kalau mungkin ada yang memberikan pesan, nasihat buat kita, mungkin kita ini santri-santri yang butuh arahan karena kami masih muda, mungkin ada yai pesan buat kami.
begini, makanya itu santri itu begini ya. Kalau kita memahami suatu masalah itu jangan hanya dari satu sisi. Kadang-kadang yang jadi masalah itu memahami agama hanya dari satu sisi. Contohnya jihad itu tadi lah ya. Kalau jihad itu tadi dipahami hanya dari satu sisi perang fisik, akhirnya segala sesuatu nanti akhirnya Islam itu nampak beringas, nampak kejam, semuanya kalau dikatakan sudah jihad itu harus perang, harus yang tidak sepaham dengan kita harus bagaimana, ini nggak boleh seperti itu. Makanya memahami bagi teman-teman santri itu kalau belajar tolonglah jangan hanya satu sisi, carilah pembanding. Saya sering Mas Andri setelah ngisi suatu pengajian membahas tentang kebangsaan atau kenegaraan yang di luar itu dalam konteks pemahaman Nahdlatul Ulama itu turun, itu ada anak-anak muda yang ajak dialog, itu sering dia awalnya begini, kita bisa dialog, dia menanyakan iya bisa, apa masalahnya, oh yang Ustadz terangkan tadi tidak sama dengan yang selama ini saya ikuti. Tapi saya nggak langsung jawab, saya tanya ganti, sekarang lebih rasional mana yang saya tanyakan, yang saya sampaikan tadi, atau yang pernah saya mendengar? Justru saya tertarik dengan yang Ustadz katakan tadi. Ini saya belum pernah dengar kalau bahwa negara ini sesuai dengan hukum Islam, bahwa pemerintah ini sah menurut hukum Islam, Pancasila itu adalah bagian dari ajaran Islam. Akhirnya mereka tertarik. Kalau begitu kita bisa ya nanti ketemu dialog lagi gini-gini. Bisa. Ini nomor telepon saya. Nanti temui aja saya di mana. Ya, maksud saya anak-anak muda itu harus seperti itu. Jangan dicekoi dari satu sisi, dianggap itu sebagai kebenaran, dan orang yang berbeda semua dianggap salah. Ini yang nggak benar. Makanya di dalam Nahdlatul Ulama itu kan dikatakan moderat dalam beragama, berbangsa dan bernegara, itu karena Nahdlatul Ulama memiliki berbagai macam pendapat dari banyak ulama. Kita mau pakai pendapat yang mana agar sesuai dengan konteks di mana kita berada. Nah, alhamdulillah sekarang masih banyak dan semakin banyak lah yang moderat di negara kita. Nah, teman-teman santri kalau ingin memperdalam agama, memperdalam pengetahuan tentang agama, carilah ulama yang benar. Kalau nggak mau di NU, minimal di Muhammadiyah. Nggak usah cari yang baru-baru yang nggak jelas lah. Itulah pesan saya begitu kepada teman-teman santri. Nggak usah mencari orang-orang yang statusnya nggak jelas, apalagi yang ini mempromosikan jangan ikuti ulama, kita harus kembali Quran dan hadis. Itu jelas bohong, semua itu bohong. Kalau ada orang mengatakan jangan ikuti ulama, kita harus kembali Quran dan hadis, itu kebohongan besar, bohong itu. Gak mungkin orang sekarang itu menjadi mujtahid mutlak, semua pasti ikut ulama, itu saya berani memastikan. Jangankan ulama sekarang, Imam Bukhari, Imam Muslim itu aja nggak berani dia ijtihad sendiri, iya kan? Sekelas mufassir Imam Jalaluddin Asyuyuti, Imam Jalaluddin Maghali, ulama-ulama tafsir lain, semua kan menginduk pada ulama-ulama sebelumnya, nggak berani mendirikan sebagai mujtahid sendiri kan. Imam Al-Ghazali, apalagi ustadz-ustadz sekarang ini yang baru masuk Islam terus mendoktrin anak-anak muda dengan doktrinnya yang sesuai dengan pemikirannya sendiri. Kemudian anak muda ini nggak mencari pembanding untuk pemahaman yang benar, ini yang berbahaya. Carilah ilmu sebanyak-banyaknya kepada orang yang benar. Sama lihat orang-orang yang moderat itu mesti gurunya banyak, gaknya satu, pindah dari sana tanya lagi guru sana, akhirnya pemahamannya bisa luas seperti itu, Mas. Oke. Yang dijelaskan oleh Yai ini cukup jelas, dan ini sesuai dengan yang pertanyaan berikutnya. Untuk menanamkan nilai-nilai cinta tanah air, taat pada agama,
negara dan masyarakat secara dini. Apa sistem pendidikan yang diajarin kepada kita khususnya santri, apakah sudah sesuai dengan resolusi jihad? Artinya gini ya, dalam mungkin kurikulum kita sudah baik, sudah betul. Cuman dalam hal kaitannya dalam proses belajar mengajar, kadang kita juga nggak bisa dimungkirin ada di suatu sekolah atau di pondok pesantren itu melarang murid-muridnya, santrinya itu untuk hormat kepada bendera. Nah, itu juga hal yang sangat menyedihkan gitu loh. Padahal santri ini juga adalah sebagai penerus resolusi jihad yang diajarkan oleh Hidratus Hasyim Asy'ari. Mungkin ya bisa jelasin ya. Apa ada yang salah gitu di sistem pendidikannya? Gini Mas Andre, suatu sistem pendidikan atau buku ya atau kitab mungkin agak serang sedikit ya, ini kesini kayak ngobrol, nanti pemirsa nggak bisa ngelihat ya harus mungkin ada yang kangen sama ya. Begini, kalau kita lihat sistem pendidikan di Indonesia, sistemnya itu nggak masih, kalau menurut saya, kalau sistem itu kadang-kadang memang masalah itu, tapi nggak begitu besar lah masalah itu. Yang sering menjadi masalah justru malah gurunya. Sekarang begini, orang pegang buku apa saja, kalau dia bisa menerangkan dengan benar, mencapai tingkatan moderat tadi, ya, mencapai tingkatan orang yang tawazun, tasamuh, tawasud, yang seperti itu, meskipun yang dipegang itu buku yang mungkin ulasannya di situ agak keras, tapi guru kan bisa itu membelokkan agar terlihat begitu moderat, terlihat begitu tasamuh, toleran. Meskipun buku itu ditulis sudah setoleran mungkin, sudah semoderat mungkin, tapi kalau guru ini memang wataknya sudah nggak moderat, nggak toleran, pasti akan dimaknai lain, pasti akan dijelaskan lain. Ini yang menjadi masalah sebenarnya. Sama lihat, semua kelompok-kelompok keras itu yang dipegang itu kan juga Arba'in Nawawi, sama dengan kitab-kitab pesantren kita. Tapi guru yang menjelaskan itu yang menjadi masalah, gitu loh. Jadi dalil yang mestinya bisa membawa santri itu pemahaman Islam yang wasatiyah, Islam yang moderat tadi, Islam yang toleran tadi, akhirnya menjadi santri ini menjadi itu tadi, bendera dianggapnya haram, Pancasila dianggapnya tauhid dan sebagainya. Ini sebenarnya kan pengambilan dalil tapi sesuai dengan mindset gurunya yang itu tadi, tidak mau mengikuti ulama, justru dia memahami sendiri, ini yang lebih bahaya. Makanya dikatakan di dalam keputusan muktamar, kalau nggak salah itu juga di Banjar itu. Itu merujuk salah satunya di kitab Tanwirul Qulub. Kalau ada orang mengatakan bahwa kembali kepada Quran dan hadis tanpa mengikuti ulama, itu dikatakan dolun mudilun, sesat dan menyesatkan. Karena itu tadi, Islam dalil difahami dengan pikiran sendiri, sesuai dengan nafsunya sendiri. Akhirnya anak-anak yang belum ngerti apa-apa ini, yang awalnya nggak ngerti agama ini, didoktrin sedemikian rupa sehingga bisa menjadi orang yang bengis, mau untuk melakukan bom bunuh diri, mau untuk merampas seorang lain dengan alasan untuk bekal jihad dan lain sebagainya. Oleh karena itulah, maka bukan masalah sistem. Sering PBNU itu mengajak kepada pemerintah, tolonglah diperbaiki pemahaman ASN, pemahaman guru dan sebagainya ini, agar bisa mengantarkan anak-anak ini menjadi anak-anak yang betul-betul memang Indonesia asli.
Contoh-contoh Mas Andri, ketika Belanda menjajah Indonesia, Senop Hurgronya itu kan belajar Islam di Timur Tengah, sampai menghafal Al-Quran, hafal kitab-kitab hadis, hafal dalil-dalil, bisa bahasa Arab, ingin melumpuhkan umat Islam Indonesia ketika itu. Tapi begitu masuk Indonesia, dia tidak menemukan Islam yang seperti dipelajari di Arab. Akhirnya dia kan bingung juga, di Islam di Indonesia wong sarungan, wis rokokan, ketune miring kalau di sana. Lah akhirnya bingung juga kan mereka. Lah yang seperti itulah kita kan bisa lihat ya. Sejak zaman dulu kita itu dijajah sekian puluh tahun, sekian ratus tahun, 350-an tahun lah. Orang-orang tua kita kan nggak pernah terbawa mengikuti mereka. Kiai-kiai kita memang sangat bijaksana, bisa menyekat antara anak bangsa dengan penjajah. Nama pun nggak ada yang namanya kebarat-baratan dulu itu. Sekarang aja orang-orang itu namanya pakai itu kan. Ya, yang seperti itulah kita harapkan pemerintah lebih memperhatikan lah. Guru-guru itu lebih diawasi, terutama guru agama. Guru agama kalau sudah melenceng, sudah mengajarkan seperti itu, atau yayasan yang seperti itu mengajarkan yang tidak toleran, harusnya pemerintah harus berani bertindak seperti itu. Ya itu tadi, kitab apapun kalau berada di tangan siapa, ini akan berbahaya. Makanya Rasulullah mengatakan unzuru alaman ta'khudhu dinakum. Lihat kamu kepada siapa mengambil agama, belajar agama. Kalau belajar kepada orang yang salah, maka akan mendapatkan pemahaman mindset yang salah. Tapi kalau kita mendapatkannya dari orang yang benar, maka watak Islam yang benar akan muncul dalam kehidupan sehari-harinya. Mungkin seperti ini, Mas Andi. Iya. Mungkin dari yang apa ya uraikan tadi, hal apa yang Yai lihat atau Yai ingin sampaikan kepada santri-santri, artinya pandangan Yai menurut sekarang ini santri yang ada di Indonesia itu apa yang Yai ingin sampaikan, karena banyak sekarang itu yang memang santri tapi setelah nyantri selesai mondok sudah beliau menyampaikan bahwa saya pengikut Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, tidak ikut istilahnya PBNU sekarang. Ada yang seperti itu. Terus ada juga yang katakanlah memang dari sisi siapapun memang bisa ngaku santri, tapi kenyataannya cinta dia sama negara, cinta dia kepada ulama, cinta kepada masyarakat itu masih agak sedikit fundamentalis itu ya. Iya, gini Mas. Ini tertarik. Saya sama ingatkan tadi. Memang sering kita dengar di masyarakat bahwa ada orang yang teriak, saya ini orang NU asli, pengikut NU-nya Mbah Hasyim, bukan NU-nya Kiai Said. NU itu hanya satu. Yang dikatakan NU itu ya hasil muktamar dari periode ke periode, itulah yang dinamakan NU sesungguhnya. NU sekarang juga NU-nya Mbah Hasyim, cuma sekarang generasi sekarang dipegang oleh Kiai Said. Kalau kita mengacu kepada ADART NU, tidak ada istilahnya ini NU-nya Mbah Hasyim, ini NU-nya Kiai Said, ini NU-nya siapa. Semua sejak dulu kalau kita baca ADART tetap NU itu adalah berpaham ahli sunnah wal jamaah, mengikuti salah satu mazhab yang 4 dalam bidang fikih, dalam bidang akidah mengikuti Asy'ariyah Maturidiyah, dalam bidang tasawuf mengikuti Imam Al-Ghazali, Imam Junaid Al-Baghdadi dan sebagainya, dengan berbagai macam penjelasannya di situ. Kalau toh ada di kalangan oknum NU yang tidak sesuai dengan itu, jangankan NU, di Islam pun orang ngaku Islam tapi perilakunya tidak menunjukkan Islam yang sebenarnya kan juga banyak. Ya. Bukan hanya di NU, di Muhammadiyah pun juga saya yakin ada seperti itu. Jadi nggak bisa dikatakan ini NU yang Mbah Hasyim itu adalah orang yang mengkotak-kotak Nahdlatul Ulama. Saya kira itu. Ya, untuk yang sekarang yang
bagaimana seharusnya kita itu mensikapi adanya perbedaan dan sebagainya niku. Berbeda boleh lah, akan tetapi kita harus menghargai pendapat orang lain. Dia minta pendapatnya dihargai, akan tetapi dia sendiri nggak mau menghargai pendapat orang lain. Kemudian orang lain dicap sesat, yang benar hanya dirinya. Ini kan repot, orang-orang seperti inilah. Makanya santri kalau sudah salah dalam memilih guru atau lembaga pendidikan, ini yang berbahaya. Makanya di Taklimul Muta'alim maupun kitab apapun, untuk memilih guru untuk anak-anak kita itu kita harus selektif betul-betul, harus kita lihat ini yang diajarkan di sana apa, anak-anak ini mau dibawa kemana dan lain sebagainya. Ini harus kita pahami sebagai orang tua. Kalau anak-anak kita kan nggak ngerti awalnya, ya kitalah sebagai orang tua kita menitipkan anak-anak ini kepada orang yang harus kita percaya dalam pemahaman agamanya benar, dalam pemahaman kebangsaannya juga benar, pemahaman kenegaraannya juga benar, pemahaman sosial masyarakatnya juga harus benar, pemahaman tentang bagaimana menghormati, menghargai perbedaan juga harus benar. Kalau semuanya merasa benar sendiri, kemudian yang lain semua dianggap salah, ini awal bencana suatu bangsa seperti itu. Nah, ini peran orang tua lah untuk mengarahkan santri agar mendapatkan pendidikan yang benar, mencari guru yang benar itu tadi. Baik ya. Ini untuk kaitannya sama fungsi santri atau tugas-tugas santri sekarang. Kayak kan di sekarang era milenial ya, saya. Artinya ini kan tantangan juga buat kita, khususnya dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Strategi apa yang dilakukan oleh Jam'iyah Nahdlatul Ulama dalam menanamkan makna resolusi jihad untuk para santri milenial? Iya, Mas Andri, gini Mas Andri. Sekarang ini kan eranya sudah era global seperti ini ya. Ya kita memang pendidikan konvensional seperti pesantren, pendidikan yang legal formal tetap harus kita upayakan memang untuk mencetak kader-kader itu. Akan tetapi tidak kalah pentingnya adalah di media sosial ini Mas Andri. Di media sosial ini anak-anak muda kita itu semua kan pegang gadget itu. Kadang-kadang lebih banyak melihat ke situ untuk merujuk mencari kebenaran yang selama ini mungkin belum pernah didengar. Nah, celakanya orang-orang kita di kalangan muslim yang moderat itu kurang dalam hal mengisi konten di media sosial dengan dakwah yang ramah itu tadi. Kalau kita lihat anak-anak muda kita itu terpengaruhnya kan dari situ kebanyakan, selain dari pendidikan yang formal tadi karena yang salah milih guru tadi. Nah, oleh karena itulah betul sebagaimana yang diinstruksikan oleh PBNU agar kita memang termasuk dakwah di media sosial itu kita harus lebih gencar. Kita itu kan mulai dari pusat sampai daerah itu mulai ada PB, PW, PC, MWC sampai ke ranting. Nah kalau itu punya konten satu-satu aja lah seluruh Indonesia, ini kan sudah bisa memenuhi media sosial ini sebagaimana yang dilakukan oleh Mas Andri ini gitu loh. Karena ini sudah dunianya ya. Masanya sekarang masa digital ya. Jangan sampai kita ketinggalan, justru anak-anak kita dicekoi dari situ. Coba sampai kalau kita ketik ya, yang keluar duluan kan mesti yang ini agak keras-keras ini. Yang lunak-lunak punyanya NU, punya Muhammadiyah itu munculnya mesti di bawah, di belakangan ya. Kalau sudah di belakang yang dibaca duluan mesti yang atas ini sama anak-anak. Oleh karena itulah himbauan PBNU, marilah kita yang muda-muda ini, generasi yang ngerti teknologi, ngerti digital seperti ini, mengadakan itulah pengajian-pengajian seperti ini ya, dialog-dialog agar bisa memberi pencerahan.
Tokoh kita kan banyak itu untuk seperti itu, bisa mengarahkan dari MUI, dari Muhammadiyah, dari Nahdlatul Ulama sendiri nggak kurang, narasumber itu sangat banyak. Cuma ya itu kadang-kadang malesnya itu, atau memang nggak ngerti atau malesnya itu yang jadi masalah itu. Tapi ini saya tertarik ini ya, memang mau saya tanyakan ke Yai, kaitannya sama santri itu dididik sejak dini mengenai apa namanya Ahlussunnah wal Jamaah Nadiyah, dari dini diajarkan sampai besar, dan kalau bisa itu santri tidak satu baju, artinya di mana-mana santri itu ada gitu. Nah, kaitannya misalnya sama kehidupan sosial politik, di kehidupan masyarakat itu santri ada di mana-mana ya, tidak harus di bajunya itu sama, tapi fikrohnya tetap sama di apa namanya pengikut Fitratus Syekh Hasyim Asy'ari. Jadi ini sangat penting untuk menanamkan ini kan, agar kedepannya Indonesia itu lebih damai, dipegang oleh santri-santri yang dari Ahlussunnah wal Jamaah nanti. Iya benar Mas Andri, begini ya, makanya tadi dikatakan jihad itu bisa kita lakukan di mana saja sesuai dengan posisi kita sedang di mana. Kalau kita sebagai politisi, jihad kita ya lewat situ. Kalau kita sebagai ASN, sebagai ABRI, sebagai polisi, sebagai apapun, begini, kita nggak bisa mengatakan, orang-orang itu kadang-kadang kan salah persepsi ya. Kita nggak usah main politik itu kotor. Politik itu nggak kotor, yang kotor itu orang yang bermain politik. Politik itu ya netral semuanya. Kalau yang ngisi politik itu orang yang akhlakul karimah, akhirnya berbentuk politiknya juga akhlakul karimah seperti itu. Nah, santri memang harus mengisi semua pos ini. Semua pos ini harus diisi, jangan sampai sekarang begini Mas. DPR dan pemerintah, mereka kan yang berhak bikin undang-undang. Nah, kalau santri nggak ada di sana, lah ini nanti undang-undang macam apa yang akan dibentuk oleh mereka yang bukan santri, seandainya di DPR itu nggak ada santrinya sama sekali. Ini yang berbahaya gitu loh. Makanya jangan sampai kita memahami, wah itu masalah penuh urusannya orang politik. Lah siapa sih urusan politik? Justru orang-orang kita dulu, ulama-ulama kita, bapak kita, mbah kita, memperjuangkan negara ini agar merdeka, untuk diisi dengan dakwah yang toleran, untuk diisi masyarakat yang toleran, yang bisa menghargai sehingga bisa hidup rukun damai dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini. Lah terus kabeh santri minggir, lah sing ning kono terus wong enggak karuan kabeh kan malah rusak nih. Nah itu. Di guru pun juga gitu, kadang-kadang orang wah masuk PNS, wah santri masuk PNS pada. Nah, justru dengan demikian akhirnya guru agama dipegang oleh orang yang nggak benar. Akhirnya teriak-teriak, siapa yang salah, nyapos sampai nggak kelem lepu. Ya. Yang seperti itu loh. Kadang-kadang kita tuh memahaminya hanya satu sisi, tidak memahami keseluruhannya. Kalau kita bisa memahami keseluruhannya, sekarang begini, kalau kita membaca kitab-kitab klasik Mas, untuk menjadi presiden, menjadi DPR, menjadi wali kota, menjadi gubernur, kalau ini dijalankan sesuai dengan amanah yang diterimanya, itu torekoh itu namanya. Torekoh itu, makanya ketika Kiai Ma'ruf dikritik oleh ulama kok masuk ini, justru torekohnya beliau sekarang dari torekoh ini menjadi torekoh kebangsaan ini, untuk menyelamatkan bangsa dan negara, ini torekoh. Coba baca kitab klasik, di situ termasuk ngurusi pemerintahan itu juga torekoh muktabaroh gitu. Baik Yai, ini untuk pertanyaan yang terakhir ya, apa pesan dan harapan Yai khususnya kepada santri yang ada di Balikpapan maupun di manapun, apa harapannya Yai? Santri kalau dalam pengertian di pesantren ya, di dalam lembaga pendidikan lah ya, ini bukan pengertian yang umum tadi ya. Kalau pesan untuk santri yang sedang berada di lembaga pendidikan, baik di dalam dunia pesantren maupun di pendidikan yang formal lainnya, sekarang itu belajarlah yang sungguh-sungguh,
cari ilmu yang sebanyak mungkin sebagai bekal kehidupan kita, tentunya agar mendapatkan fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar itu. Saya yakin semua orang cita-citanya pasti itu, ingin mendapatkan dunianya baik, akhiratnya juga baik. Itu santri yang masih, karena memang santri yang berada di dalam lembaga pendidikan tugasnya kan untuk itu, untuk belajar yang nantinya akan menjadi generasi penerus bangsa ini, memegang puncak tampuk pemerintahan, yang ada yang jadi ulama, ada yang jadi ustadz, ada yang jadi presiden, jadi apalah nanti pemimpin umat. Yaitu bekalilah diri kalian dan bersungguh-sungguhlah mulai sekarang untuk bisa mendapatkan cita-cita kalian. Tapi jangan lupa tetaplah cari guru yang benar. Nah, santri dalam pengertian yang umum tadi, siapapun yang memang dekat dengan kiai, mau menerima nasihat dan arahan kiai, atau dalam artian santri secara umum, monggo kita sama-sama berjuang untuk membentengi umat ini agar bangsa ini jangan sampai tercabik-cabik karena adanya sekelompok orang yang berusaha untuk mengadu domba secara baik dalam umat satu agama maupun dengan antar berbeda agama. Nah, ini kalau bukan peran kita semua, saya kira pemerintah nggak akan mampu. Pemerintah sendiri nggak akan mampu. Makanya peran tokoh-tokoh masyarakat, peran santri, pengikut kiai, monggo kita sama-sama, kita dukung kiai kita bersama-sama berjuang bersama ulama, kita bersama-sama. Saya yakin kalau kita bersama-sama pasti bisa. Tapi kalau kita sudah mau dipecah belah dan kita sudah saling bermusuhan satu dengan yang lain, ini sudah menjadi ngalamat yang nggak baik lah. Meskipun kita berbeda baju politik, nggak masalah. Mungkin berbeda madhab, selama madhab itu masih diakui kebenarannya. Dalam NU kan madhab 4 itu diakui kebenarannya semua, nggak masalah. Berbeda baju jamiah, organisasi, nggak ada masalah. Yang penting kita harus tetap mau bersatu. Gitu. Jangan sampai kita mau diadu domba. Jangan sampai ada, kan Rasulullah jelas mengatakan wa kunu ibadallah ikhwana, jadilah kalian semua hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ditegaskan lagi al muslimu akhul muslim, sesama muslim kalian bersaudara, tidak boleh saling berbuat zalim, tidak boleh saling mengolok, tidak boleh saling membenci, tidak boleh saling bermusuhan dan sebagainya. Kalau kita bisa menerapkan itu, insya Allah kehidupan kita itu akan bisa tentrem, bermasyarakat kita juga enak, berkeluarga juga enak, bekerja juga enak. Jangan sampai kita itu diadu domba, akhirnya konflik dengan satu yang lain. Kita lihatlah saudara-saudara kita bagaimana yang konflik akhirnya nggak bisa menemukan ketentraman, kedamaian itu. Nah, itulah makna santri, saya kira lebih luas seperti itu. Nah, kita jihad juga begitu, nggak harus perang, yang penting kita itu posisi kita di mana, untuk memperjuangkan apa. Kalau semuanya kita niati lillah, kan kita ini mboten noleh kan, main hakim sendiri, terus kita menjas orang lain itu orang kafir, orang sesat, nggak boleh seperti itu. Kita harus bisa menghormati perbedaan, selama perbedaan itu masih ditolerir oleh ulama-ulama kita, saya kira nggak masalah. Terima kasih banyak Yai, penjelasan Yai cukup panjang lebar. Sama-sama. Mudah-mudahan apa yang Yai sampaikan, kita semua sebagai santri bisa memetik pesan dari Yai itu. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Amin, 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 amin. Kami di sini juga bisa belajar sama Yai karena kami juga santri. Kita semua masih santri, kiai-kiai ini masih kita ikuti, kiai-kiai sepuh kita masih banyak kan. Ya ini baru-baru ini banyak kiai sepuh kita yang meninggalkan kita, tokoh-tokoh kita banyak yang meninggalkan kita ini. Mudah-mudahan santri-santri yang ada sekarang bisa tumbuh untuk menjadi ulama di masa depan. Pengganti yang lebih baik.
Oke, pada dialog pada malam hari ini cukup sekian. Mungkin bisa diambil hikmahnya adalah peran serta santri dari mulai merebut kemerdekaan dan sampai pada masa menjaga kemerdekaan cukuplah sampai pada masa pembangunan ya. Di masa sekarang reformasi itu cukup sangatlah penting karena peran serta santri itu ada di semua lini, dan di harapan kami dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama kedepannya santri-santri ini adalah yang mengisi semua lini kehidupan yang ada di Indonesia. Rumah kita adalah Indonesia dan kita sebagai penghuninya, kedepannya kita wajib untuk menjaga Indonesia. Tambah sedikit Mas Andre. Sekarang ini dunia Islam sedang menggandrungi konsep kebangsaan yang dianut oleh Indonesia. Sebagaimana yang dikonsepkan oleh NU, Muhammadiyah, pokoknya konsep Indonesia ini ternyata sekarang menjadi rujukan dunia. Ya ini makanya kita nggak usah menengok ke sana sini lah. Konsep yang telah dibangun oleh guru-guru kita ini sudah benar. Ini kemauan. Artinya yang di konsep dalam kenegaraan kepentingan menyatukan kemajemukan. Itu yang membuat Indonesia sampai sekarang masih bisa berdiri kokoh sebagai negara yang kuat. Dan mudah-mudahan ini kedepannya tugas kita sebagai santri untuk tetap menjaga Indonesia tetap bersatu. Amin. Kami dari Ranting NU Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, melalui program NU Damai Channel TV mengucapkan selamat Hari Santri Nasional tahun 2020. Mudah-mudahan tahun ini dan seterusnya santri sehat, terus Indonesia kuat. Berjaya, santri sehat, Indonesia kuat. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.